Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Hikmah Tausiah TV. Dukung terus channel ini ya dengan cara klik subscribe, like, komentar, dan share ya ke teman-teman kalian, terima kasih. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang pemuda yatim piatu, bernama Safar yang berusia 25 tahun. Ia tinggal di rumah tua terbuat dari kayu yang sudah usang, warisan orang tuanya, sepeninggal kedua orang tuanya, yang meninggal karena kecelakaan. Safar bekerja sebagai tukang panggul di pasar. Safar adalah pemuda yang tampan, bersahaja, berakhlak mulia, sopan santun terhadap siapa saja, dermawan dan rajin beribadah terutama sholat 5 waktu selalu di awal waktu. Semua sifat itu diwariskan Safar dari ayahnya. Semasa hidupnya ayahnya terkenal sebagai orang yang dermawan, Safar pun demikian. Setiap hari ia selalu menyisihkan uang hasil kerjanya untuk bersedekah kepada orang lain. Bila hari itu mendapatkan uang 10.000, 5.000 untuk makan dan 5.000 untuk sedekah. Bila mendapatkan 20.000, 10.000 untuk sedekah dan 10.000 untuk makan, begitu seterusnya selalu dibagi dua. Bila ia mendapatkan rezeki, tak pernah ada uang yang dia simpan, selalu dia habiskan untuk bersedekah. Suatu hari ketika Safar pulang dari bekerja dengan berjalan kaki, ia menemukan kaos kaki hitam yang disimpul di pinggir jalan. Spontan Safar mengambilnya karena dia menduga di dalam kaos kaki itu terdapat sesuatu. Setelah tengok kanan kiri dan ke belakang, Safar langsung memasukkan buntelan kaos kaki itu ke dalam saku celananya. Sesampai di rumahnya, Safar segera membuka buntelan kaos kaki itu karena penasaran yang amat sangat di hatinya. Setelah dibuka betapa terkejutnya Safar melihat isinya, ternyata kalung emas yang indah bertahtakan berlian. Pasti ini harganya mahal, ujarnya dalam hati, timbul di pikirannya untuk menjualnya. Ia membayangkan bisa merenovasi rumahnya dan menjadi orang kaya. Tetapi hati kecilnya berkata tidak, ini milik orang, harus aku kembalikan kepada yang punya. Kemudian Safar beristighfar sambil berkata, ya Allah, bantu saya untuk menemukan pemiliknya. Kemudian kalung berlian itu dimasukkan kembali ke dalam kaos kaki tadi dan dikikat seperti semula. Kemudian Safar kembali ke jalan tempat di mana ia menemukan buntelan kaos kaki tadi. Dia memperhatikan orang yang lewat di jalan itu. Pasti kalau ada orang yang mencari sesuatu itu berarti pemiliknya, gumamnya dalam hati. Setelah 3 jam lebih ia berada di pinggir jalan, Safar melihat dari kejauhan ada sesosok lelaki tua sedang mencari sesuatu, karena pandangannya selalu ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Ketika lelaki tua itu sampai di dekatnya, Safar bertanya dengan santun kepada lelaki tua itu. Assalamualaikum, sapa Safar. Waalaikumsalam, jawab lelaki tua itu. Wahai bapak, kiranya saya perhatikan seperti sedang mencari sesuatu, apakah yang bapak cari? Tanya Safar dengan santun. Oh iya anak muda, aku kehilangan kaos kaki berwarna hitam yang aku simpul, apakah kamu melihatnya anak muda? Tanya lelaki tua itu. Safar tidak menjawab, malah Safar mengajak lelaki tua itu mampir ke rumahnya. Oh pantas dari tadi saya perhatikan, bapak melihat ke bawah terus sambil berjalan, pasti bapak kelelahan mencarinya, ada baiknya bapak beristirahat dulu dan mampir ke rumah saya. Melihat sifat yang sopan dan santun dari anak muda itu, lelaki tua itu pun mengangguk, sebagai tanda setuju untuk mampir ke rumah Safar. Sesampai di rumahnya, lelaki itu dipersilahkan masuk. Rumah Safar tidak ada perabotan sedikit pun, kecuali lemari kayu tua peninggalan kedua orang tuanya, tempat menyimpan pakaiannya dan sedikit peralatan dapur yang dipakainya untuk memasak. Rumah Safar sangat bersih sekali. Setelah mempersilahkan duduk di bangku kayu di ruang tamu, Safar menuju dapur untuk mengambil minuman untuk lelaki tua itu. Ini bapak silahkan diminum, saya cuma punya air putih saja, perkenalkan nama saya Safar pak, ujar Safar. Terima kasih banyak anak muda, kau sangat baik. Kamu tinggal sama siapa nak Safar? Tanya orang tua itu. Saya tinggal sendiri pak, kedua orang tua saya sudah meninggal dunia setahun lalu akibat kecelakaan, jawabnya. Aku turut berduka cita ya nak Safar, ujar lelaki tua itu. Setelah beberapa lama berbincang-bincang dan Safar melihat lelaki tua itu sudah tampak hilang lelahnya, Safar bertanya sambil mengambil kaos kaki hitam yang disimpul tadi. Apakah bapak mencari kaos kaki ini? Iya benar sekali nak Safar, jawab lelaki tua itu. Kemudian Safar memberikan kaos kaki itu kepadanya. Kemudian lelaki tua itu membuka buntelan kaos kaki itu, dan memeriksa isi di dalamnya. Alhamdulillah, ujar lelaki tua itu sangat senang. Nak Safar,
Kalung emas berlian ini adalah warisan dari nenek saya, karena ibu saya punya anak hanya saya sendiri, maka ibu saya mewariskan kepada saya, cerita lelaki tua itu. Sebelum pamit pulang, lelaki itu hendak memberikan beberapa keping uang kepada Zafar, tetapi Zafar menolaknya, karena Zafar murni dan dengan hati ikhlas hanya untuk mengembalikan kalung berlian itu kepada pemiliknya. Sekali lagi terima kasih ya nak Zafar, kamu anak muda yang baik sekali. Semoga kita bertemu kembali ya, ujar lelaki itu sambil berpamitan. 1 tahun kemudian setelah peristiwa itu, Zafar berpikir, kalau aku hidup seperti ini terus, hidupku tidak akan berkembang. Bagaimana aku bisa mendapatkan pendamping hidup kalau aku terus seperti ini? Akhirnya Zafar berpikir, aku harus merantau ke negeri seberang, siapa tahu nasibku lebih baik dari sekarang. Mulai hari itu Zafar mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, untuk membeli tiket kapal laut. Setelah uangnya terkumpul, ia memutuskan untuk membeli tiket kapal laut dan meninggalkan rumahnya untuk merantau ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, di tengah lautan luas, kapal yang ditumpangi Zafar terkena gelombang dahsyat, sehingga kapal kayu yang ditumpanginya pecah dan menenggelamkan semua penumpangnya termasuk Zafar. Keesokan harinya, para nelayan daerah setempat disibukkan oleh evakuasi penumpang kapal yang terdampar di pinggir pantai, semuanya meninggal dunia kecuali Zafar. Hai teman-teman sini, kata salah seorang nelayan kepada teman-temannya. Ada apa Pak Ilyas? Jawab beberapa orang temannya. Sepertinya orang ini masih hidup, mari bantu aku, kita gotong, dan bawa ke rumah aku, jawab Pak Ilyas. Baik Pak, ayo kita gotong bersama-sama, jawab teman-temannya sambil menggotong tubuh Zafar. Setelah sampai di rumah Pak Ilyas, Zafar digantikan bajunya oleh Pak Ilyas. Pak Ilyas tinggal bersama istrinya dan 2 anaknya yang masih balita. Beberapa jam kemudian Zafar sadar dari pingsannya. Ketika ia membuka matanya ia kaget melihat ada beberapa bapak-bapak parubaya di sampingnya. Mereka langsung berucap, Alhamdulillah. Siap kalian? Tanya Zafar. Kami yang menolong kamu anak muda, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi dengan kamu anak muda? Jawab Pak Ilyas. Kemudian Zafar ingat kembali apa yang baru saja dialaminya. Oh iya Pak, saya ingat, kapal yang saya tumpangi pecah semalam diterjang badai, semua penumpang ikut tenggelam. Bersyukurlah anak muda kamu selamat, dan hanya kamu satu-satunya penumpang yang selamat, ujar Pak Ilyas menjelaskan. Gembira campur sedih yang dirasakan Zafar, ia bersyukur bisa selamat sementara penumpang lainnya meninggal dunia. Kamu hendak kemana anak muda? Tanya Pak Ilyas. Perkenalkan Pak, nama saya Zafar, tujuan saya hanya ingin menyeberang lautan ke daerah lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik Pak, jawab Zafar sambil menceritakan asal-usul, keadaannya dan kedua orang tuanya. Lebih baik kamu tinggal di rumah saya dulu saja beberapa waktu nak Zafar, sambil memulihkan kesehatan kamu, tawar Pak Ilyas, sambil memperkenalkan diri. Setelah berpikir sejenak Zafar setuju dan berterima kasih kepada Pak Ilyas. Baiklah Pak Ilyas, terima kasih. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Pak Ilyas, Zafar merasa tidak enak dan merepotkan Pak Ilyas dan istrinya. Pak Ilyas, apakah di sini ada masjid? Tanya Zafar suatu saat. Oh ada nak Zafar, jawab Pak Ilyas. Dekat atau jauh Pak? Tanya Zafar lagi. Dekat nak, jawab Pak Ilyas. Kok semenjak beberapa hari saya tinggal di sini saya tidak mendengar suara azan? Tanya Zafar. Orang-orang di sini pada sibuk melaut nak, baik bapak-bapaknya ataupun pemudanya. Jadi mereka selalu telat untuk ke masjid nak, ucap Pak Ilyas menjelaskan. Bolehkah antarkan saya ke masjid Pak? Pinta Zafar. Boleh nak, kebetulan sebentar lagi maghrib. Ayo nak Zafar, kita siap-siap ke masjid. Sesampainya di masjid Zafar tidak melihat seorang pun di masjid. Beginilah masjid di tempat kami nak Zafar, sepi, ujar Pak Ilyas. Iya Pak, sepi, jawab Zafar. Bagaimana kalau maghrib ini saya yang azan Pak? Tanya Zafar. Silahkan nak, jawab Pak Ilyas. Ketika azan maghrib dikumandangkan oleh Zafar, Pak Ilyas terpesona dengan kemerduan suara Zafar. Setelah azan selesai Pak Ilyas melihat banyak penduduk setempat yang berdatangan ke masjid. Alhamdulillah, ucap Pak Ilyas dalam hati. Rupanya penduduk setempat juga penasaran, siapa gerangan yang azan, suaranya sangat merdu. Mereka mengenal Zafar yang beberapa hari lalu mereka selamatkan. Oh Zafar yang azan, ucap mereka sambil bersalaman dengan Pak Ilyas dan Zafar. Setelah sholat maghrib selesai,
Mereka kemudian berbincang-bincang sambil menunggu waktu Isya. Kemudian Zafar menawarkan diri kepada orang-orang yang ada di masjid itu, untuk menjadi marbot sementara di masjid itu, karena ia berpikir terlalu merepotkan kalau ia harus tinggal terus di rumah Pak Ilyas. Orang-orang yang ada di situ termasuk Pak Ilyas setuju. Mulai hari itu Zafar tinggal di masjid, kemudian dia juga menawarkan anak-anak untuk mengaji kepadanya di masjid itu. Lambat laun masjid tersebut menjadi ramai jamaahnya dan juga ramai dengan anak-anak mengaji. 3 bulan sudah berlalu, berkat Zafar masjid di daerah itu menjadi makmur. Suatu hari Pak Ilyas dan beberapa orang lainnya bertanya kepada Zafar, "Nak Zafar, apakah kamu tidak ada rencana untuk menikah? Anak gadis di sini cantik-cantik loh." "Ah Bapak, saya belum kepikiran Pak, pekerjaan saja saya tidak punya, bagaimana saya nanti memberinya makan?" jawab Zafar. "Masalah rizki itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala Nak Zafar, kamu sudah pantas kau punya istri," jawab salah seorang di antara mereka. Tanpa sepengetahuan Zafar, esok harinya penduduk di daerah itu terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu, remaja-remajanya dan anak-anak mendatangi masjid tempat Zafar tinggal, sambil mengiringi seorang gadis yang berhijab dan bercadar, perawakannya tinggi langsing dan berisi. Sesampainya di halaman masjid mereka memanggil-manggil Zafar, seraya mengucapkan salam. Zafar sangat terkejut melihat seluruh penduduk kampung nelayan itu mendatanginya. Setelah menjawab salam, dengan santun Zafar bertanya, "Ada apa ini wahai Pak Ilyas?" "Meneruskan obrolan kita kemarin, kami menawarkan kamu seorang gadis, untuk kamu nikahi Nak," jawab Pak Ilyas, sambil menunjuk ke arah seorang gadis yang berada di paling depan. Seakan tidak percaya, ketika Zafar menoleh ke gadis itu, ia tidak bisa memejamkan matanya. Matanya tertuju hanya ke bagian dada gadis itu. Di dada gadis itu terlihat jelas kalung emas berlian yang pernah ia temukan. "Ada apa Nak Zafar, kamu kok lihatin terus kalungnya?" tanya Pak Ilyas. Kemudian Zafar menjelaskan dulu ia pernah menemukan kalung sama persis yang dipakai gadis itu, di dalam kaos kaki milik seorang bapak tua. Setelah mendengar cerita Zafar, sontak semua orang yang ada di situ mengucapkan takbir, "Allahu Akbar, Alhamdulillah." "Loh mengapa kalian bertakbir?" tanya Zafar. Kemudian Pak Ilyas menjelaskan, anak gadis ini adalah anak orang yang terkaya dan disegani masyarakat sini. 1 tahun yang lalu kakek gadis ini meninggal, anak gadis ini yatim piatu. Ayah ibunya sudah lama tiada. Sebelum meninggal kakeknya bercerita kepada kami tentang kalung emas berliannya yang hilang dan ditemukan oleh seorang anak muda. Saat kakeknya berdagang di pulau seberang, kakeknya lupa nama anak muda itu, hanya saja kakeknya menjelaskan ciri-cirinya, dan kakeknya berpesan kalau dia nanti meninggal, dia menitipkan cucunya ini untuk dicarikan pemuda tadi dan dinikahkan kepadanya. Zafar kemudian ingat wajah kakek itu dan tak terasa keluar air matanya. "Baiklah," kata Zafar, "saya menerimanya." Kemudian Pak Ilyas membuka cadar gadis itu, terlihat betapa cantiknya gadis itu, putih bersih, wajahnya tersipu malu sambil menundukkan pandangannya. Kemudian sorak-sorai penduduk situ bergema. Beberapa waktu kemudian penduduk nelayan daerah itu menikahkan Zafar dengan gadis cantik yatim piatu yang kaya itu. 3 hari 3 malam pesta digelar. Zafar tidak menyangka, kebaikannya dengan kakek itu, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda. Kini Zafar mempunyai istri cantik, solehah dan kaya raya. Dari cerita di atas, berbuat baiklah apapun itu dan kepada siapapun, karena di balik kebaikan kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan balasan terbaiknya untuk kamu. Selamat berbuat baik ya kawan. Kalau sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, share, dan lonceng notifikasinya.